Jadi bisa saja misalnya D itu bekerja pada E2 misalnya atau pada E3 sehingga nanti sampai nanti produk D atau produk akhirnya atau metabolit sekundernya ini nanti akan menurun. Ya, kalau dia menurun artinya dia akan lepas dari sisi aktifnya atau dari sisi alosterik dari suatu enzim tertentu. Kemudian yang kedua adalah modulator positif atau aktivator. Ya, jadi modulator positif itu atau aktivator bisa saja metabolit lain yang berperan sebagai isyarat molekuler terhadap enzim untuk mempercepat dirinya. Ya, bisa juga substratnya sendiri. Ya, contoh seperti ini. A menjadi B, B menjadi C, C menjadi D. Nah, ini bisa saja nanti metabolit lain atau substratnya itu sendiri yang berperan sebagai isyarat molekuler terhadap enzim untuk mempercepat diri. Ya, kalau ini menghambat atau inhibitor yang disebut sebagai modulator negatif, dan modulator positif itu adalah bersifat aktivator atau mempercepat reaksi atau mengaktifkan enzim. Baik, kita lanjutkan pengendalian reaksi enzim. Pengendalian reaksi enzim. Kita berikan gambar seperti ini. Ilustrasi gambar. Misalnya substrat 1 atau E1 menjadi substrat 2 ini dikatalisis oleh enzim E1. Kemudian substrat 2 atau S2 akan berubah menjadi atau membentuk substrat 3 yang dikatalisis oleh enzim E2 dan seterusnya nanti akan dihasilkan produk. Tahap reaksi ini dapat dikendalikan secara inhibisi. Ya, nah, secara inhibisi atau penghambatan. Nah, jadi penghambatan itu Halo? Bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Enggak sih. Bisa, Pak. Hah? Bisa, Pak. Besar enggak? Bisa, Pak. Bisa, Terdengar Pak. dengan jelas, Pak. Hah? Gimana sih? Bisa, Pak. Bisa terdengar, Pak. Bisa. Seperti yang tadi juga suaranya. Lebih besar. Hah? Atau lebih kecil? Lebih besar lagi, Pak. Hah? Lebih besar, Pak. Lebih besar. Iya, Pak. Atau memang sudah ini ya, sudah bisa pakai laptop. Soalnya suara ini sudah dikecilkan ini. Iya, Pak. Udah keluar dari laptop, Pak. Bisa dengar? Bisa, Pak. Yasmin bisa, Yasmin? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Jadi berarti yang ini sudah bisa dimatiin ini harusnya. Ini apa biar aja dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi penghambatan atau inhibisi itu ada yang bersifat atau ada yang sifat sebagai alosterik, ada yang bersifat sebagai non alosterik. Alosterik dengan non alosterik. Kalau tadi inhibisi secara alosterik itu sudah bisa kita pahami melihat terjadinya apa yang disampaikan tadi terkait dengan modulator tadi. Ada modulator positif, ada modulator negatif. Jadi yang penghambatan alosterik itu adalah modulator negatif, ya kan? Ya, artinya enzim itu tidak akan aktif, ya, kalau enzimnya ini ya akan dihambat oleh suatu zat tertentu yang bersifat sebagai inhibitor. Ya, artinya enzimnya ada. Enzimnya ada,
Misalnya contoh pada reaksi yang di atas ini, enzim E1 ada, enzim E2 ada, enzim E3 ada, sehingga hasilkan produk. Nah, kalau misalnya enzim E1 ini dihambat, ya, aktivitasnya dihambat, enzimnya ada, itu namanya adalah inhibisi secara alosterik. Ya, nah bagaimana kalau secara non alosterik? Nah, secara non alosterik adalah enzim-enzim yang bekerja di sini tidak ada atau tidak diproduksi. Produksinya dihambat atau biosintesanya dihambat. Nah, itu namanya non alosterik. Saya seperti reaksi ini S1 jadi S2, kemudian jadi S3, kemudian menghasilkan produk. Enzim E1, E2, E3 ini, salah satu enzim ini saja tidak diproduksi atau dihambat sintesisnya. Nah, ini disebut dengan inhibisi non alosterik. Ya, jadi bisa saja nanti penghambatan itu di mana? Bisa terjadi pada proses apa namanya nih? Proses biosintesa protein gitu ya. Ya. Bisa melalui translasi, bisa melalui transkripsi gitu ya. Seperti yang kita lihat ini. Nah, ini yang bawah ya. Ini contoh yang di atas, contoh yang inhibisi allosterik. Perubahan dari L-threonine menjadi isoleucin misalnya. Nah, isoleucin ini bisa menghambat enzim E1 sehingga proses perubahan threonine menjadi isoleucin itu akan terganggu karena adanya isoleucin, produksi isoleucin yang juga sifatnya sudah apa konsentrasinya sudah jauh lebih besar dibandingkan dengan substrat. Ya, nah kemudian ini yang inhibisi non allosterik. Ya, inhibisi non allosterik adalah penghambatan terhadap biosintesis enzim. Contoh seperti ini ya, pada proses transkripsi dan translasi misalnya. Misalnya dari DNA menjadi mRNA. Ini adalah transkripsi. Kemudian dari RNA menjadi enzim atau protein. Ini adalah proses translasi. Nah, jadi penghambatan yang dilakukan oleh produk tadi itu bisa saja di sini. Ya, bisa menghambat pada proses-proses ini. Ya, mungkin biosintesis DNA bisa juga. Ya, atau mungkin biosintesis dari RNA atau proses transkripsi atau juga pada proses translasi. Ya, seperti sama seperti reaksi yang pertama tadi. S1 jadi S2, S2 jadi S3 atau substrat 1 jadi substrat 2 jadi substrat 3 ini dikatalisis oleh enzim E1, enzim E2, enzim E3 dan seterusnya. Produknya inilah yang nanti akan menghambat proses biosintesis. Nah, itu disebut dengan inhibisi non allosterik. Gimana kira-kira cukup jelas? Kalau nggak paham, di sana paham nggak? Di sana, nah di sana nih, di sana nih foto aja nih Ya, yang ada. Pak. Iya Pak, mohon maaf Pak. Tadi device laptopnya lagi bermasalah, baru pindah ke handphone Pak. Gimana?
Bentar ya. Baik, kita lanjutkan. Ada yang mau nanyakan enggak yang ini? Terus sudah paham? Halo? Mungkin belum ada, Pak. Belum ya. Baik, kita lanjutkan. Cukup jelas kan suaranya? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan. eh, ada istilah enzim plasma. Ya. Jadi enzim plasma ini eh, kita bagi atas dua. Ada enzim plasma fungsional, ada enzim plasma non fungsional. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan enzim plasma fungsional? Itu adalah enzim di mana enzim tersebut dan substratnya selalu terdapat dalam sirkulasi darah, ya, dalam sirkulasi darah manusia normal dan melakukan fungsi fisiologiknya di dalam darah, ya. Jadi dia selalu berada dalam darah, kemudian melakukan aktivitasnya di dalam darah atau fungsi fisiologinya dalam darah. Itu disebut dengan enzim plasma fungsional. Plasma fungsional ini adalah enzim yang disintesis atau yang dibuat di hati, ya, di mana konsentrasi enzim ini di dalam darah jauh lebih tinggi dibandingkan dalam jaringan, ya. Nah, karena dia bekerja di dalam darah, tentu enzim ini konsentrasinya tinggi di dalam darah atau di dalam sirkulasi darah. Contoh dari enzim-enzim ini antara lain adalah lipoprotein lipase, pseudocholinesterase, dan lain-lain, ya. Kemudian ada enzim plasma non fungsional. Enzim plasma non fungsional adalah enzim-enzim yang tidak melakukan fungsi fisiologiknya di dalam darah, ya, dan substratnya sering tidak ditemukan di dalam plasma atau di dalam darah, ya. Ya, karena kenapa? Karena dia tidak bekerja di dalam darah atau di dalam plasma. Biasanya enzim-enzim ini terdapat di dalam darah manusia normal dengan konsentrasi 10⁻⁶ lebih kecil daripada kadar dalam jaringan. Ya, kelima ini menunjukkan bahwa enzim-enzim plasma non fungsional ini konsentrasinya jauh lebih tinggi di dalam jaringan ketimbang di dalam darah manusia normal. Ya, nah, enzim-enzim ini meliputi enzim yang dihasilkan oleh kelenjar eksokrin. Contohnya adalah amilase pankreas, lipase, alkali fosfatase empedu, dan asam fosfatase prostat. Dan enzim intraseluler yang sejati di dalam keadaan normal tidak ditemukan di dalam sirkulasi darah. Nah, malah ada yang tidak ditemukan sama sekali di dalam darah. Nah, ini kadang-kadang yang bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai penunjang, ya, tes laboratorium penunjang di dalam darah sesuatu ada penyakit tertentu yang seharusnya tidak ada di dalam darah sekarang kok muncul di dalam darah. Nah, ini mengindikasikan terhadap penyakit tertentu misalnya, ya. Nah, contoh misalnya SGOT atau SGPT misalnya. Nah, itu harusnya kan tidak ada di dalam darah, ya, sedikit dalam darah. Ini sekarang kok banyak gitu kan. Nah, ini atau enzim yang lain misalnya, ya. Nah, paham kan maksudnya? Mungkin sudah pernah juga disampaikan dulu, ya. Kita lanjutkan dengan kecepatan reaksi enzimatis dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya.
keasaman atau pH, faktor perusak, kadar enzim, ya. Yang pertama, jadi setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius itu kecepatan reaksi enzim bertambah 2 kali lipat atau meningkat 2 kali lipat. Ini berlangsung sampai dicapai suhu optimal, ya, sampai tercapai suhu optimal. Kemudian kalau sudah sampai suhu optimal, melebihi suhu optimal, mungkin saja nanti kecepatannya juga akan mengalami penurunan, ya. Kemudian keasaman atau pH. Enzim pada umumnya memiliki pH optimum antara 5 sampai 9. Ya. Ada pengecualian, misalnya pepsin itu